ina ahadimir rasulih. Yaitu semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat dan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus yakin bahwasanya kitab-kitab suci tersebut turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beriman juga yang kedua, bahwasanya semua kitab suci diturunkan kepada para rasul dengan bahasa yang Allah kehendaki. Kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an dengan bahasa Arab, kepada Nabi Musa dengan bahasa Ibriyah atau Ibraniyah, Taurat, kepada Nabi Isa dengan bahasa Siryaniyah, Injil. Kemudian kepada nabi-nabi sebelumnya ada suhuf Ibrahim. Ibrahim alaihissalam mungkin punya bahasa sendiri, ya. Kita tidak tahu, tetapi Allah menurunkan kitab suci dengan bahasa yang Allah kehendaki dan Allah yang mengajarkan kepada makhluknya bahasa. Kemudian yang ketiga, kitab suci tersebut bisa dengan salah satu dari tiga cara, ya. Tetapi yang pertama, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilham atau mimpi. Sebagaimana dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana li basyarin an yukallimahullah illa wahyan aw mi wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha." Tidaklah manusia berbicara dengan Allah, ya, kecuali wahyu berupa ilham atau mimpi, ya, berupa ilham atau mimpi, ya. Cuma apakah wahyu ini berupa ilham atau mimpi kemudian bisa menjadi kitab suci, wallahu alam bisawab. Ini kita belum, tapi ini cara Allah berbicara dengan manusia dengan salah satu dari tiga cara. Lihat dalam surat Asy-Syura ayat 51. Ya, Asy-Syura ayat 51, ya. Asy-Syura ya. Ayat 42, ayat 51. Kata Allah, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan." Tidaklah seorang manusia pun Allah berbicara dengan dia kecuali dengan tiga cara, ya. Yang pertama illa wahyan, dengan wahyu. Wahyu itu dengan ilham. Allah melemparkan ilmunya langsung ke hati sang nabi, atau lewat mimpi, karena wahyu bisa juga lewat mimpi. Au mi wara'i hijab, atau di balik hijab. Maksudnya secara langsung. Secara langsung seperti Taurat. Ya, Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam, lalu Allah turunkan Taurat yang Allah tulis dengan tangannya langsung. Demikian juga Nabi SAW berbicara dengan Allah langsung mi wara'i hijab ketika Mi'raj, ketika Isra Mi'raj, ya. Tetapi tidak menurunkan kitab suci, hanya Allah berbicara langsung. Jadi cara berbicara menyampaikan ilmu kepada manusia, berbicara langsung, wahyu atau bicara langsung. Yang ketiga, ayursila rasulan fayuhya bi'idnihi ma yasha. Ya, innahu alimun hakim. Atau Allah mengutus rasul yaitu malaikat Jibril, kemudian memberi wahyu dengan izin Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah kehendaki, ya. Jadi kitab suci dua cara ini. Adapun cara pertama wallahu alam saya tidak tahu apakah ada contohnya, tapi kalau cara ini ada, ya, yaitu Nabi Musa alaihissalam atau mengutus rasul seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu Allah turunkan melalui Jibril alaihissalam. Adapun yang Allah bicarakan dengan Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj, maka bukan bagian dari Al-Quran. Sudah sering kita sampaikan, tidak semua firman Allah adalah kitab suci. Firman Allah banyak. Allah berbicara dengan malaikat, ya, Allah memerintahkan para malaikat, Allah bicara dengan para rasulnya, tapi tidak semua menjadi kitab suci. Adapun Al-Quran maka melalui Jibril. Qul nazzalahu Ruhul Qudusi. Sungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril, mir rabbik, dari Rabbmu, ya. Kemudian yang perlu kita ketahui juga, tidak semua rasul diketahui kitab sucinya. Tidak semua rasul diketahui kitab sucinya. Yang kita ketahui cuma sebagian. Bahkan tidak semua rasul kita ketahui, ya. Wa rusulan lam naqsushu alaika wa rusulan qad qasasnahu alaika min qabl wa rusulan lam naqsushu alaik. Ada rasul-rasul yang kami sudah ceritakan kepada engkau wahai Rasulullah, dan ada rasul-rasul yang kami belum ceritakan kepadamu. Ya, kalau rasul-rasul saja tidak
kita ketahui semuanya, apalagi kitab-kitab sucinya. Ya, tapi kitab suci banyak Rasul dikasih kitab suci. Taib. Kemudian yang jadi perhatian kita, kitab-kitab suci terdahulu sebelum Al-Quran tidak terjamin keotentikannya. Tidak terjamin keotentikannya ya. Kenapa? Karena Allah menyerahkan penjagaannya kepada para pendeta ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bimastuhfidzu min kitabillah." Ya. Yahkum bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidzu min kitabillah. Banyak Taurat itu ditegakkan hukum, yang menegakkan hukumnya adalah para nabi, para ruhban, para ahbar ya. Mereka menjadikan Taurat sebagai hukum bagi lilladzina hadu, kepada orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi berhukum dengan Taurat. Tapi Allah mengatakan bimastuhfidzu min kitabillah, yang mereka ditugaskan untuk menjaga kitab Allah ya. Jadi Allah tidak menjamin penjagaan kitab-kitab sebelumnya, tapi ditugaskan kepada para ahbar, kepada rabbaniyun, kepada para ulama mereka, kepada ahli ibadah mereka. Namun ternyata mereka tidak bisa menjaga. Oleh karenanya ada sekitar 4 model tidak terjaganya Taurat atau kitab Alkitab sebelumnya. Seperti diantaranya sebagian mereka mengarang kitab suci, mereka tambah-tambahkan, mengarang ayat-ayat baru. Seperti Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila." Maka celaka ya bagi orang-orang yang menulis kitab suci dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka berkata bahwasanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, celaka atas apa yang mereka tuliskan. Fawailul lahum mimma yaksibun, dan sungguh celaka perbuatan mereka. Di sini Allah sebutkan celaka sampai 3 kali. Allah jelaskan ada pendeta-pendeta yang mengarang kitab suci sendiri ya. Demikian juga ayat yang lain Allah berfirman, "Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun." Dan di antara mereka ada sekelompok orang yang memutar-mutar lisannya sehingga mengucapkan sesuatu, litahsabuhu minal kitab, sehingga kalian menyangka itu bagian dari Taurat atau dari Injil. Wa ma huwa minal kitab, padahal itu bukan dari Taurat dan juga bahkan dari Injil. Ya, mereka lakukan itu supaya kalian menyangka itu dari kitab suci. Ini cara mereka menambah-nambah ayat. Mereka menambah-nambah ayat. Jadi Allah kabarkan mereka menambah-nambah ayat ya. Demikian juga di antaranya mereka melupakan ayat. Kata Allah, "Wa nasu hadzam mimma dzukiru bih." Wa nasu hadzam mimma dzukiru bih. Mereka lupa ya sebagian dari yang diingatkan kepada mereka. Mereka lupa. Jadi Rasul datang untuk mengingatkan bahwasanya ada ayat-ayat yang kalian lupakan. Menunjukkan bahwasanya kitab mereka tidak otentik lagi karena ada yang dilupakan. Demikian juga di antaranya ada yang disembunyikan. Ya. Ya. Yang apa namanya? Katsiran mimma kuntum tukhfun ya. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun ya. Datang Rasul kepada kalian untuk menjelaskan kepada kalian banyak yang kalian sembunyikan. Banyak yang kalian sembunyikan. Seperti ketika mereka tidak merajam orang yang berzina, mereka rubah ketika terjadi perzinahan di antara kalangan orang-orang rendahan, maka mereka hukum rajam. Ketika yang melakukan zina ternyata para pembesar, maka mereka rubah. Mereka cuma arak pezina tersebut, kemudian dihitamkan wajahnya, kemudian diarak, dikeliling, tidak dirajam. Sampai akhirnya di antara mereka ketika terjadi perzinahan, mereka bilang, coba kita tanya kepada Muhammad ya, bagaimana hukumnya. Akhirnya dihadirkanlah Taurat, Rasulullah suruh baca Taurat, kemudian mereka baca dan ayat rajam mereka sembunyikan, mereka tutup dengan tangan mereka. Akhirnya dikatakan, coba angkat tangannya. Ternyata isinya tentang ayat apa? Rajam. Jadi kebiasaan mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mereka sering menafsirkan dengan menyimpang ya. Jadi sudah ayatnya mungkin ada tapi ditafsirkan dengan menyimpang ya. Ya. Yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka rubah-rubah
firman-firman Allah dari tempatnya yang sungguhnya. Itu mereka tafsir dengan menyimpang. Ini model-model penyimpangan yang terjadi pada kitab-kitab suci sebelumnya, baik Al-Qur'an, baik Taurat maupun Injil ya. Sehingga keautentikannya tidak terjaga. Keautentikan tidak terjaga. Tapi ini terkait dengan kitab-kitab suci sebelumnya, sebelum Al-Qur'an. Taib, adapun terkait Al-Qur'an, paham sampai sini? Paham ya? Kita lanjut, adapun Al-Qur'an maka memiliki kekhususan. Al-Qur'an, khusus terkait Al-Qur'an, pertama kita harus meyakini bahwasanya Al-Qur'an datang memansuhkan kitab-kitab suci sebelumnya. Ya, kitab-kitab suci sebelumnya dimansuhkan oleh Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, di antaranya wa muhaiminan alaih, yaitu sebagai saksi atas kebenaran atau apa namanya, ketika turun Al-Qur'an maka kitab-kitab suci tidak digunakan lagi karena Allah telah menjadikan agama sempurna ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Sehingga agama Islam sudah sempurna tanpa perlu dari agama-agama lainnya. Kemudian juga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang membawa lembaran dari kitab-kitab suci terdahulu, maka Rasulullah pun marah. Ya, Rasulullah pun marah. Rasulullah berkata kepada Umar, "Amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab?" Wahai Umar, apakah kau mutahawwikun? Maksudnya ada yang mengatakan maknanya mutahayyirun, ragu. Apa kau bimbang? Apa kau bingung wahai Umar? Kenapa harus baca dari kitab suci sebelumnya? Lau kana Musa hayyan ma wasi'u ila tibai. Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali jadi pengikutku. Tidak boleh bagi dia kecuali jadi pengikutku. Oleh karenanya, Al-Qur'an memansuhkan kitab-kitab suci sebelumnya. Maka kalau mencari petunjuk hanya dari Al-Qur'an, tidak perlu kitab-kitab suci terdahulu. Kenapa tadi saya katakan agama sudah sempurna. Agama sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tanpa perlu kitab suci lain. Kemudian yang kedua, bahwasanya Nabi melarang sallallahu alaihi wasallam melarang Umar membaca dari kitab suci terdahulu. Dari lembaran kitab suci terdahulu. Ya, Rasulullah SAW ketika marah menunjukkan bahwasanya tidak boleh lagi kita berdalil dengan kitab suci terdahulu. Kemudian Allah mengabarkan juga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Dalam surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an memberi petunjuk kepada yang terbaik. Petunjuk kepada yang terbaik. Sehingga kita tidak butuh filsafat, tidak butuh ajaran-ajaran terdahulu. Al-Quran sudah lengkap. Dan para sahabat mereka berhasil dan mereka jaya tanpa harus ada kitab suci yang lain, tanpa ajaran lain, tanpa filsafat yang lain, tanpa yang lain-lain. Cukup Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka sudah jaya dan berhasil ya. Oleh karena saya mungkin sampaikan sebelumnya lagi ada yang lupa, bahwasanya kitab-kitab suci terdahulu ya berlaku pada umat-umat masing-masing ya. Ini saya tambahkan di sini. 6 kitab-kitab suci terdahulu hanya berlaku pada umat masing-masing. Hanya berlaku pada umat masing-masing ya. Sehingga datang kitab terakhir yang memansuhkan seluruh kitab-kitab sebelumnya. Makanya Al-Quran harus menjadi standar karena dia adalah kitab suci terakhir. Kitab suci terakhir. Tapi kita lanjutkan ya. Jadi Nabi melarang Umar membaca dari lembaran kitab suci. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya Musa masih hidup, dia akan menjadi pengikutku ya. Kemudian berikutnya mungkin saya tambahkan lagi, Al-Quran berlaku sampai hari kiamat.
hingga hari kiamat. Ya. Jadi tidak ada lagi yang dimansuhkan. Al-Quran berlaku sampai hari kiamat. Karena dia adalah kitab terakhir. Adalah kitab suci terakhir. Tapi di antaranya yang berikutnya, Al-Quran terjaga keautentikannya karena Allah yang menjamin dan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran, kami akan menjaganya. Berbeda dengan kitab suci sebelumnya, yang di mana Allah menugaskan para ulamanya untuk menjaganya. Namun mereka tidak mampu untuk menjaganya. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Allah yang tanggung jawab penjagaannya, ya, karena memang akan harus berlaku sampai hari kiamat. Makanya Al-Quran di antara bentuk penjagaan Allah, Al-Quran diriwayatkan dengan mutawatir. Dengan mutawatir, ya. Dan nanti yang disebutkan juga mudah untuk dihafal. Ini di antara bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Diriwayatkan dengan mutawatir dan mudah untuk dihafal, ya. Kemudian di antara terkait Al-Quran secara spesifik adalah yang ketiga, Al-Quran adalah muhaimin, saksi atas kebenaran kitab-kitab suci terdahulu, ya. Jadi di antara fungsi Al-Quran Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, untuk membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, wa muhaiminan alaih, dan menjadi saksi atas kebenaran kitab-kitab suci sebelumnya. Makanya seharusnya orang Yahudi senang dengan Nabi Muhammad SAW. Orang Nasara juga benar. Kenapa? Karena Al-Quran ini membenarkan, dulu pernah ada namanya Taurat, dulu pernah ada namanya Injil, dulu namanya Suhuf Ibrahim, dulu namanya Zabur. Yang membenarkan siapa? Al-Quran. Al-Quran dulu pernah ada. Dan bahkan Al-Quran mengabarkan perkara-perkara yang pernah disebutkan dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Itu sebagian isi dari kitab-kitab suci tersebut. Maka Al-Quran adalah saksi, ya, fungsinya diantaranya saksi atas kebenaran kitab-kitab suci sebelumnya. Bahwasanya pernah turun kitab-kitab suci tersebut. Bahkan Al-Quran menukil sebagian isi dari kitab-kitab suci tersebut. Maka seharusnya Yahudi Ahlul Kitab bangga dan beriman kepada Rasulullah, karena Rasulullah membenarkan bahwasanya mereka benar-benar Ahlul Kitab. Pernah turun kitab suci kepada mereka. Kemudian di antara keistimewaan Al-Quran, Al-Quran adalah mukjizat. Allah menantang manusia untuk mendatangkan semisalnya, dan ini tidak berlaku pada kitab-kitab suci sebelumnya, ya. Al-Quran khusus dan dia adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun nabi-nabi sebelumnya, mukjizatnya bukan berupa kitab suci, tapi berupa mukjizat yang lainnya, umur hissiyah, perkara yang bisa diperhatikan, dilihat. Seperti Nabi Musa adalah tongkatnya jadi ular atau keluar cahaya dari tangannya, ya. Nabi Saleh berupa onta yang keluar dari batu, dan macam-macam. Nabi Muhammad SAW adalah khusus Al-Quran menjadi mukjizatnya. Maka Allah tantang manusia untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Ini bukti bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah, bukan karangan manusia. Karena kalau Al-Quran karangan manusia, orang bisa niru. Tapi Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah tantang dengan mendatangkan Al-Quran semisalnya. Allah berfirman, "Qul ini ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Kalau manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak mampu. Allah turunkan tantangan, jadi 10 surat. Bi asyri suwarim muftarayatin. Kalau tidak mampu, datangkan 10 surat aja. Enggak mampu datang semisal Al-Quran lengkap, ya, 114 surat, datangkan yang 10 surat. Ternyata tidak ada yang mampu lagi. Kalau gitu satu lagi tantangannya, fa'tu bi suratim mithli. Ya, datangkan satu surat. Ternyata, ya, tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu. Maka inilah mukjizat sampai hari kiamat. Di antara keistimewaan Al-Quran, Al-Quran adalah mudah untuk dihafal. Ini di antara cara Allah menjaga Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal dan untuk dipelajari. Kita dapati di antara keajaiban Al-Quran bahwasanya anak-anak pun bisa hafal Al-Quran. Dan tentunya keajaiban Al-Quran sangat banyak. Ini sebagian aja yang saya singgung pada kesempatan kali ini. Taib. Paham? Taib. Adapun bentuk-bentuk kufur kepada kitab suci, apa saja bentuk kufur? Pertama, kufur atau mengingkari seluruh kitab-kitab suci dari Allah. Mengatakan kitab suci bukan dari Allah, ini kekufuran, ya. Seperti orang ateis, tentu Allah saja dia tidak beriman, apalagi kitab suci. Ateis, dia tidak beriman
kepada Allah. Seperti juga adalah kaum musyrikin Arab. Kaum Quraisy. Kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy mereka meyakini Allah tapi mereka tidak meyakini Allah turunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka tidak percaya. Jadi mereka bilang Al-Qur'an in hadza illa qaulul bashar. Al-Qur'an hanyalah perkataan manusia. In hadza illa sihru yu'thar. Ini hanyalah sihir yang Muhammad dapatkan dari orang-orang sebelumnya. In hadza illa qaulul bashar, hanyalah perkataan manusia, ya. Ya, sehingga mereka menamakan Al-Qur'an adalah sihir, ya. Kafir Quraisy meyakini Allah tapi mereka tidak meyakini Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ateis, Allah pun mereka tidak percaya. Taib. Di antaranya adalah para filsuf, sudah kita sebutkan kemarin, para filsuf tidak meyakini ada malaikat menyampaikan wahyu kepada para nabi tapi hanyalah sekedar, ya, hayalan-hayalan dari akal faal atau dan macam-macam sudah kita jelaskan sebelumnya, ya. Bahwasanya nabi harus memiliki kuwatut ta'thir, ya, kuwatun nafs, dan beberapa kekuatan sehingga akhirnya dihayalkan seperti ada ayat-ayat Allah, tapi mereka tidak meyakini ada Allah berbicara menurunkan Al-Qur'an kepada para rasul. Sama meyakini kitab suci perkataan manusia, ini juga adalah kekufuran. Atau meyakini firman Allah adalah makhluk, ya, ini juga adalah kekufuran, ya. Berarti bukan firman Allah Subhanahu wa taala, ini juga kekufuran. Ini model kekufuran mengingkari kitab-kitab suci tersebut dari Allah. Siapa yang mengingkari kitab suci dari Allah, berarti dia telah kafir. Kemudian di antaranya beriman kepada sebagian kitab suci saja. Ini juga menunjukkan kekufuran. Seperti Yahudi hanya beriman kepada Taurat, tidak beriman kepada Injil dan Al-Qur'an. Yahudi tidak beriman kepada Injil dan Al-Qur'an sehingga mereka kafir, hanya mau beriman kepada Taurat. Nasara hanya beriman kepada Taurat dan Injil tapi tidak beriman kepada apa? Al-Qur'an. Maka ini tidak beriman kepada satu kitab sama seperti tidak beriman kepada seluruh kitab. Sama tidak beriman kepada satu rasul seperti tidak beriman kepada seluruh rasul. Jadi siapa yang hanya mengimani sebagian kitab suci, mengingkari sebagian yang lain, maka dia telah kufur. Telah kufur. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang kafir kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada kitab-kitab sucinya, kepada hari akhirat, maka dia telah sesat. Yang ketiga, di antara bentuk kufur kepada kitab suci, beriman kepada sebagian isi kitab suci dan menolak sebagian yang lain. Seperti beriman sebagian ayat dalam Al-Qur'an tapi menolak sebagian ayat yang lain. Kalau bagi zaman sekarang, ya. Allah berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd." Ini cerita orang Yahudi. Orang Yahudi mereka hanya beriman kepada sebagian Taurat dan mereka menolak sebagian isi apa? Taurat, ya. Nah, siapa yang meniru mereka sama kufur. Jadi orang Yahudi dulu mengimani sebagian ayat Taurat dan menolak sebagian ayat Taurat. Perbuatan mereka mengimani sebagian kitab, isi kitab Taurat dan menolak sebagian isi kitab Taurat adalah kekufuran. Ya, maka tidak boleh meniru-niru mereka. Siapa yang beriman kepada sebagian isi Al-Qur'an, saya hanya beriman sebagian, menolak sebagian, maka ini juga merupakan kekufuran. Di antaranya memperolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memperolok ayat-ayat Allah. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un? Apa kalian memperolok Allah dan ayat-ayatnya dan para rasulnya? Siapa yang mengejek ayat-ayat Allah maka dia telah kufur, ya. Di antara kekufuran terhadap Alkitab, menganggap Al-Quran itu ada tafsir, ada tafsir zahir dan ada tafsir apa, batin. Ini firqah-firqah batiniyah. Mereka selalu mengatakan Al-Quran itu ada zahirnya, ada batinnya, dan yang benar itu yang batinnya. Ini salah. Jangan ikut tafsir zahir. Yang benar tafsir apa? Batin. Batinnya dapat dari mana? Ini batinmu sendiri, ya. Ini ngeri. Sehingga mereka tafsirkan dengan tafsir aneh-aneh. Ini dilakukan kebanyakan oleh batinnya seperti di golongan Ismailiyah. Ya. Seperti sebagian orang Syiah, mereka tafsir dengan tafsir batin.
Seperti Allah menafsirkan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintah kalian menyembelih sapi. Sapi betina maksudnya Aisyah misalnya. Batinnya. Seperti Allah berfirman, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Disebut dalam buku tafsir mereka ini. Ya, saya nukil dalam buku saya 33 Banjalan Akidah Syiah. Dan Allah beri perumpamaan kepada orang beriman tentang istri Fir'aun. Idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya. Ketika istri Fir'aun itu Asia bintu Muzahim berdoa, ya Allah, bangunkanlah aku istana di surga. Kata mereka, yang dimaksud dengan Fir'aun adalah Utsman bin Affan, yang dimaksud dengan istrinya adalah Ruqayyah bintu Muhammad. Ini tafsir batin. Ya. Dan banyak mereka tafsir, ya. Banyak ya. Seperti Syamsu wal Qamaru bi husban, saya lupa ya, kalau nggak salah itu Hasan dan Husain. Pokoknya tafsir aneh-aneh. Mereka punya tafsir aneh-aneh. Sama seperti mereka tafsirkan haji, ini Qaramitah, Syiah Qaramitah. Mereka mengatakan haji adalah menuju. Menuju maksudnya apa? Menuju guru-guru, bukan menuju Ka'bah. Menuju apa? Guru-guru. As-saum, puasa maksudnya imsak, menjaga rahasia, maksudnya menjaga rahasia kelompok kita. Jadi saum artinya menahan, maksudnya menahan apa? Rahasia. Ini repot seperti ini, tafsir batin. Dan Al-Ghazali punya buku Fadha'ih Al-Batiniyah, yaitu dia membahas tentang keburukan firqah-firqah kebatinan. Ini pernah ada seperti ini ya. Kemudian sekarang muncul namanya tafsir hermeneutika ya. Tafsirnya orang-orang liberal, tafsir seenaknya tanpa kaedah. Tanpa kaedah lebih ngeri lagi tafsirnya ya. Makanya ketika dalam buku sebagian buku mereka, saya tidak ingin sebut nama ya. Ketika mereka menukil di mukaddimah oleh Nur Khalis Majid, Nur Khalis Majid kasih mukaddimah tentang buku hermeneutika. Kemudian mengatakan bahwasanya teori hermeneutika ini sudah didahului oleh ilmuwan-ilmuwan Islam sebelumnya. Dia contohkan siapa? Dia contohkan pertama kebatinan. Bukankah ada tafsir semirip hermeneutika itu tafsir kebatinan? Ini dia berdalil dengan kerusakan, kesesatan dijadikan dalil. Dan kita bilang benar, sebagaimana tafsir kebatinan sesat, maka hermeneutika adalah kelanjutan dari kesesatan tersebut. Ya. Kemudian juga dia berdalil dengan tafsirnya filsuf. Yang filsuf kata dia mengingkari adanya hari kiamat ya. Cuma kata seorang ahli filsafat, para nabi berdusta demi kemaslahatan. Para nabi berdusta demi kemaslahatan. Dia menggambarkan seakan-akan ada apa namanya? Ada hari kiamat, ada hari kebangkitan. Itu sebenarnya enggak ada. Itu cuma supaya orang itu berakhlak. Dan orang awam tidak bisa berakhlak mulia kecuali ditakut-takuti seperti itu. Ini contoh tafsir kebatinan yang dijadikan dalil oleh Nur Khalis Majid bolehnya tafsir hermeneutika. Bosnya ini bukan hal yang baru, sudah ada di dunia Islam sebelumnya, tapi itu kerusakan semuanya. Ya, kerusakan semuanya. Oleh karena sebagian mereka, saya tidak ingin sebut nama, sudah jadi pada pejabat sekarang. Jadi dia mengatakan bahwasanya ya seperti mereka mengatakan kisah Nabi Nuh alaihissalam tidak ada. Ya. Itu juga sempat ada makalah judulnya antara kisah Nabi Nuh dengan Spider-Man. Spider-Man kan tokoh fiktif yang dibuat untuk menjelaskan sesuatu. Seperti kisah kancil dan apa? Buaya ya. Kancil dan buaya benar ya. Ya seperti itu. Nah, Allah bikin kisah Nabi itu enggak ada sebenarnya enggak ada. Mana ada Nabi diutus, kemudian berdakwah 950 tahun, enggak mau kemudian kirim banjir, mati semua. Itu enggak bisa enggak pantas bagi Tuhan. Kata mereka, sebenarnya mereka bilang kisah Nabi itu enggak ada, itu cuma kisah fiktif. Ini dijadikan dalil untuk tafsir hermeneutika. Apa bedanya dengan perkataan orang musyrikin? Asatirul awwalin. Al-Quran hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Ini contoh bentuk kekufuran kepada Al-Quran ketika menganggap isi Al-Quran hanyalah fiktif. Akhirnya tafsir hermeneutika ya, tentunya bertingkat-tingkat. Seperti sebagian mereka ketika ditanya tentang bukankah dalam Al-Quran Allah mengharamkan perbuatan kaum Nabi Lut, homoseksual, sampai Allah turunkan azab yang begitu pedih. Dan kata mereka itu diharamkan bukan karena perbuatannya, tapi karena cara bermainnya yang salah ya. Jadi kata dia homoseksual itu udah given ya, from God ya, dari sananya ya, dari pemberian dari
Yaitu given itu artinya apa? Anugerah, ya, hadiah. Ya. Pemberian dari Allah. Seorang suka sesama jenis itu pemberian dari siapa? Allah, subhanallah. Itu hasil dari tafsir hermeneutika. Sehingga orang liberal ini susah. Mereka menolak semua kaidah, terus kita bilang, coba tunjukkan kaidahmu. Bagaimana cara kaidah tafsir hermeneutika? Mereka tidak bakalan bisa datangkan kaidah. Kapan mereka datangkan kaidah, berarti tidak liberal. Liberal itu harus bebas, lepas tanpa kaidah. Gimana suatu disiplin ilmu tanpa kaidah? Disiplin ilmu mana saja pasti ada kaidahnya. Mau kedokteran, mau fisika, mau kimia, emang bicara tanpa kaidah, bicara ngawur namanya. Datangkan wahai orang-orang liberal. Karena sudah doktor, sudah profesor, datangkan tafsir kaidah tafsir hermeneutika versi kalian. Kalian menolak kaidah ahli tafsir sebelumnya, datangkan kaidah tafsir menurut kalian hermeneutika. Gak bakalan bisa. Makanya ngeri, ini diantara salah satu kekufuran dalam Al-Quran. Di antara kekufuran, ini mereka bangun di atas apa? Seperti keenam, saya tambah lagi. Mereka mengatakan Al-Quran produk budaya, produk apa ya? Produk kerjasama antara Allah dan Muhammad. Jadi mereka untuk menghilangkan kesakralan Al-Quran sehingga mereka leluasa untuk mentafsir Al-Quran, mereka bikin isu seperti ini. Kata mereka, Allah tidak punya bahasa, kalau gitu Allah hanya kasih ide pokok kepada Muhammad, kemudian Muhammad SAW mengungkapkan dengan bahasa dia, yaitu bahasa Arab, yang bahasa Arab tersebut Muhammad ungkapkan 1400 tahun yang lalu, ya, yang relevan dengan orang-orang di zaman itu, ya. Sehingga kita jangan terikat dengan tekstual. Karena tekstual itu hanya khusus Muhammad berbahasa Arab 1400 tahun yang lalu. Terus bagaimana? Yang penting kita kenali ide pokok Al-Quran, kemudian kita kelola lagi. Ini repot. Akhirnya mereka tidak menganggap kesucian tekstual Al-Quran. Sehingga mereka berani mengatakan, saya nukil dalam disertasi saya. Ini saya tidak asal ngomong ya. Mereka mengatakan Al-Quran itu produk budaya kerjasama antara Allah dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad SAW, yang dimana Muhammad itu terikat dengan kondisinya sebagai orang Arab, dengan tradisi orang Arab dan kondisi saat itu. Maka tidak boleh kita ambil tekstual, yang karena tekstual Al-Quran itu hanya cocok untuk orang-orang Arab 1400 tahun yang lalu. Nah sekarang kita harus berijtihad. Ya. Udahlah, capek kalau bicara mereka. Tapi ya, ini saya ingat, saya sudah sering, tapi saya ingatkan kembali. Bahwasanya ini sebenarnya kufur kepada Al-Quran. Berarti Al-Quran bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi produk kerjasama. Baik, kita lanjutkan. Paham? Jadi kita lanjutkan perkataan At-Tahawi setelah itu. Beliau berkata, wa nusammi ahla kiblatina muslimin mu'minin. Dan kami menamakan ahlul kiblat di antara kami dengan nama muslimin mu'minin. Wa nusammi ahla kiblatina muslimin mu'minin. Kami menamakan ahlul kiblat dengan kaum muslimin atau kaum mukminin. Dengan syarat madamu bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin, selama mereka mengakui apa yang dibawa oleh Nabi. Dibawa oleh Nabi ya. Dibawa oleh Nabi. Selama mereka mengakui apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'tarifin yaitu mengakui. Mengakui. Walahu walahu bikulli maqalahu wa akhbara musaddiqin, dan membenarkan semua yang dikatakan dan dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqin, membenarkan. Ini pembahasan disinggung oleh At-Tahawi rahimahullahu taala dalam kitabnya, kitab akidahnya ini, untuk tidak bermudah-mudah mengkafirkan dan tidak bermudah-mudah mengeluarkan seorang dari hukum zahir ya.
Jadi beliau mengatakan wa nusammi ahla kiblatina, semua ahlul kiblat yaitu yang sama-sama salat menghadap kiblat, maksudnya adalah muslimin mukminin, ya, mukminin dan muslimin. Yaitu siapa yang mengaku Islam, yang mengaku Islam dan menghadap kiblat meskipun ahlul bid'ah dan pelaku maksiat selama tidak membatalkan Islamnya, maka kami namakan dia Islam. Ada orang datang secara zahirnya dia salat menghadap kiblat, bukan menghadap Baitul Maqdis, bukan menghadap timur, ya. Kemudian dia salat dengan cara salat kita, maka dia muslim. Mau dia ahlul bid'ah, mau dia pelaku maksiat, ya. Mau siapapun dia, selama dia menghadap kiblat, maka dia adalah muslim. Selama dia mengakui apa yang Nabi bawa dan membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Itu selama dia tidak mendatangkan pembatal keislaman. Hukum asal seorang muslim adalah muslim. Dan istilah ini datang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla salatana," siapa yang salat dengan salat kami, "wastaqbala kiblatana," dan menghadap kiblat kami, yaitu kemana kiblat kaum muslimin? Ke Ka'bah. Ka'bah, ya. Ke Ka'bah. "Wa akala dhabihatana," dan makan sembelihan kami, tidak ragu-ragu, ya. Karena sama muslim, ya, makanan orang muslim mereka makan. Beda dengan Yahudi. Yahudi sebagian makan Islam dia enggak mau. Dia punya kriteria yang ketat, ya, lebih ketat daripada orang Islam. Makanya saya punya kawan di Melbourne, dia punya teman Yahudi kerjasama. Dikasihlah sesuatu makanan kepada kawan saya, kata kawan saya, "Ini halal enggak?" Kata Yahudi tadi, "Kami lebih halal daripada kalian." Lebih ketat kriterianya. Intinya siapa yang sholat dengan cara sholat kita, ya, kemudian menghadap kiblat dan dia tidak ragu-ragu untuk makan sembelihan kita, fahuwal muslim, maka dia seorang muslim. Lahu malana, maka bagi dia apa yang bagi kita berlaku, wa alaihi ma alaina. Nah, apa yang wajib bagi dia, wajib bagi kita, wajib juga bagi dia. Apa yang boleh bagi kita, boleh juga bagi dia. Lahu malana, yaitu apa yang boleh bagi kita, boleh bagi dia. Wa alaihi ma alaina, dan apa yang wajib bagi kita juga wajib baginya. Ini salah satu hadis yang menguatkan pernyataan At-Tahawi. Demikian hadis yang lain, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah secara zahir, la ilaha illallah. Fa idza qaluha, kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, wa sallau salatana, jadi sudah ucapkan syahadatain, kemudian salat seperti salat kita, wastaqbalu kiblatana, dan mereka menghadap kiblat sebagaimana kiblat kita, yaitu di Ka'bah, wa dzabahu dzabihatana, dan mereka juga sembelih seperti kita menyembelih, fahuwa faqad hurrimat alaina dima'uhum, maka haram bagi kita darahnya, wa amwaluhum, tidak boleh kita ambil hartanya, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka kembali kepada Allah, ya. Kecuali kalau mereka melanggar. Kalau mereka melanggar harus dibunuh, ya sudah, kita bunuh secara zahirnya. Mereka murtad, mereka melakukan kufuran, maka kita bunuh, hisab mereka kembali kepada Allah. Jadi Rasulullah mengajarkan kita hukum dengan zahir. Maka dalam dua hadis ini, atau yang diambil sarinya dari At-Tahawi dari hadis ini, bahwasanya kita menghukum orang dengan apa? Zahirnya, dengan zahirnya. Selama dia sholat seperti sholat kita, selama dia menghadap kiblat seperti kiblat kita, mau dia pelaku maksiat, mau dia ahlul bid'ah, selama dia menyembelih seperti kita, dia makan sembilan kita, maka dia adalah orang muslim mukmin, orang muslim mukmin. Baik. Hukum asal, maka diambil dari faedah ini hukum asal, siapa yang melakukan tiga hal maka dihukum muslim dan dikenal dengan ahlul kiblat. Dengan ahlul kiblat. Sama-sama ahlul kiblat, itu istilah dari yang diambil dari hadis-hadis tadi. Kita sama-sama ahlul kiblat, yaitu sama-sama menghadap Ka'bah. Ya udahlah, masih sama muslim. Ya, ada hukum-hukum yang berlaku di antara kita. Kemudian hukum istilah hukum asal adalah kita menilai zahirnya. Maka ini mencakup apa? Mencakup muslim yang benar dan taat, ahlul kiblat, mencakup muslim yang benar taat. Kemudian kata sebagian ulama, mencakup seluruh firqah yang belum kafir. 73 firqah semua termasuk dari ahlul kiblat. Yang kata Rasulullah SAW, wasataftariku hadhil ummah ala 73 firqah. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya ahlul kiblat. Oleh karenanya banyak ulama berpendapat bahwasanya 73 golongan ini semua masih muslim. Sehingga mereka mengeluarkan Rafidhah dari kelompok ini. Mereka keluarkan Jahmiyah dari 73 golongan. Kata mereka, Jahmiyah bukan Islam. Tetapi Mu'tazilah, Khawarij ini semua masih
Muslim. Ya, Murji'ah semuanya masih Muslim. Sehingga kalimat ahlul kiblat mencakup Muslim yang taat, mencakup pelaku maksiat, mencakup ahlul bid'ah. Selama bid'ahnya tidak sampai pada kekufuran. Ya. Bahkan munafik yang menyembunyikan kekufurannya selama dia menampakkan Islam, maka kita juga bilang ahlul apa? Kiblat. Kita memperlakukan dirinya dengan hukum zahir sebagai seorang Muslim. Adapun dia kafir urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW memperlakukan orang-orang munafik dengan hukum Islam. Karena secara zahir mereka ahlul kiblat, ahlul kiblat. Baik. Berikutnya, hukum asal bisa berubah jika melakukan pembatal keislaman. Ya. Kalau mereka membatalkan keislaman, baru hukumnya bukan ahlul kiblat lagi, sudah kafir, kafir. Dan ini secara umum dalam rangka membantah orang Khawarij dan Mu'tazilah yang mudah mengeluarkan seorang dari nama Muslim atau mukmin, sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Pelaku dosa besar menurut Khawarij adalah kafir dan menurut Mu'tazilah adalah fi manzilah bainal manzilatain. Mereka tidak mau pasang nama Muslim atau mukmin, enggak mau. Maka seakan-akan At-Tahawi bantah mereka. Mereka mengatakan hukum asal adalah kita katakan muslimin mukminin. Meskipun pelaku dosa besar. Selama mereka salat dengan salat kami sebagaimana sabda Nabi, selama mereka salat menghadap kiblat kita, selama makan dari sembilan kita, maka mereka muslim, ya. Meskipun pelaku dosa besar, meskipun pelaku bid'ah, ya, maka mereka adalah muslim. Tidak seperti perkataan Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar kafir, atau Mu'tazilah yang mengatakan pelaku dosa besar keluar dari Islam meskipun tidak kafir. Yaitu di antara dua kedudukan. Tapi paham? Tapi berikutnya kita bahas sekarang ini persyaratan tadi dikatakan ahlul kiblat punya syarat, yaitu kata Tahawi madamu bima jaa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin, dengan syarat selama mereka mengakui apa yang dibawa oleh Nabi. Walahu bikulli maqala au akhbar musaddiqin, dengan syarat yang kedua mereka membenarkan semua yang dikatakan oleh Nabi. Kalau mereka tidak mempunyai syarat, maka mereka bukan ahlul kiblat. Kayak kita singgung di sini sedikit. Tadi mu'tarifin madamu, ya, kata tadi madamu selama mereka mengakui dan membenarkan. Nah, di sini ada lawan-lawannya, lawan dari mengakui dan membenarkan, ya. Di antaranya adalah al-jahad, mengingkari. Lawan dari al-i'tiraf. Al-i'tiraf lawannya adalah al-jahdu, mengingkari. Mengingkari maksudnya gimana? Ya, dia menolak hukum dalam Islam yang masyhur. Dia mengatakan salat tidak wajib. Salat tidak wajib. Berarti dia mengingkari hukum apa? Islam. Dia mengatakan salat tidak wajib. Padahal semua orang muslim tahu namanya salat itu wajib. Dia mengatakan salat tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib salat seperti ini. Yang wajib yang penting iling katanya. Karena salat artinya doa, doa artinya ingat, iling. Udah iling Allah selesai, sudah salat, ya. Dia mengingkari salat. Seperti saya pernah ketemu orang, dia salat, salatnya gimana? Duduk, gelar kain putih, semedi. Itu salat saya, kata ini bukan salat. Salat yang kayak kita ke masjid, oh itu enggak wajib. Ini bukan orang Islam. Ini bukan orang Islam. Karena dia mengingkari hukum salat yang ma'ruf yang kita jalankan. Dan itulah ciri-ciri Islam, ya. Ciri-ciri Islam. Dia mengingkari salat. Seperti mengingkari wajibnya zakat. Zakat tidak wajib. Padahal dia rukun Islam. Zakat tidak wajib. Seperti menolak haramnya khamar. Khamar tidak haram. Ini namanya dia tidak mengakui, tapi dia menolak hukum-hukum yang secara Islam diketahui, semua orang tahu. Namanya orang muslim pasti tahu zina itu haram. Tahu atau tidak? Tahu. Semua orang muslim tahu mabuk itu pasti haram. Tahu tidak? Tidak ada yang ragu. Gak tahu kalau Gen Z sekarang. Gen Z. Tapi semua orang muslim dari kita kecil kita tahu ini semuanya haram. Semua orang tahu salat itu wajib. Semua orang tahu nikah sesama mahram tidak boleh. Oleh karenanya datang dalam satu hadis, ada seorang di zaman Nabi, dia menikahi mantan istri bapaknya. Padahal Allah berfirman, wala tankihu ma nakaha abaukum. Janganlah kalian menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapak kalian. Sudah dinikahi oleh bapak, meskipun bapak meninggal atau bapak ceraikan, enggak boleh dinikahi karena otomatis menjadi mahram. Ada seorang kemudian dia nekat nikah. Ya. Maka akhirnya Nabi menyuruh seorang sahabat untuk membunuhnya dan mengambil hartanya. Dibagi menjadi 5, itu jadi seperti ghanimah karena dianggap murtad.
Di antara penjelasan para ulama disebut oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Hajar. Ibnu Hajar membawakan maksudnya karena dia menghalalkan perbuatan tersebut. Dia itu mengingkari pengharaman nikah sesama mahram. Dia mengingkari, makanya dia praktekkan. Karena dia mengingkari tersebut, maka Nabi suruh untuk membunuhnya karena dia bukan lagi ahlul kiblat. Faham? Ini contoh lawan daripada mengakui membenarkan adalah mengingkari jahat. Mengingkari hukum Islam yang sudah jelas diingkari. Taib. Yang kedua, di antara lawan dari mengakui membenarkan adalah al-imtina, menolak. Apa maksudnya menolak? Iltizam, yaitu iltizam maksudnya saya menganggap kalau iltizam itu saya mengakui ini saya wajib untuk melakukan hukum ini. Tapi kalau imtina, yaitu dia bilang ini hukum hanya berlaku pada orang lain, adapun bagi saya tidak. Bagi saya tidak. Misalnya dia mengatakan, sholat wajib memang, tapi saya sudah mencapai hakikat, saya tidak perlu sholat. Ini contoh, dia yang tadi, dia tidak mau, saya tidak wajib. Karena dia menganggap bahwasanya yang wajib hanya orang yang belum mencapai makrifat. Adapun saya sudah mencapai makrifat. Makrifat atau meripat. Sehingga dia masih sudah makrifat, saya tidak perlu sholat. Kau sama Nabi Muhammad SAW mana lebih makrifat? Rasulullah aja sholat sampai pingsan tetap aja sholat. Kau sama Umar mana lebih makrifat? Umar saja lagi terluka parah masih pingin sholat lagi. Mana yang makrifat? Ya. Jadi dia menganggap sudah tidak dia tidak termasuk dia tidak terlazimkan oleh hukum ini karena dia keluar, karena dia punya kelebihan. Sama seperti di zaman Abu Bakar, sebagian orang tidak mau bayar zakat. Kata dia ayat itu berlaku ketika Muhammad masih hidup. Sekarang sudah enggak berlaku bagi kami. Allah berfirman, "Khudz min amwalihim." Ambillah wahai Muhammad dari harta mereka. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar, dianggap kafir oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya mendustakan seperti Jahmiyah, mendustakan seperti Ja'ad bin Dirham mengatakan lam yukallimillahu Musa taklima, Allah tidak pernah bicara dengan Nabi Musa, wa lam yattakhidillahu Ibrahim khalila, Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Jadi jelas menolak, mendustakan ayat. Ayat Allah bilang wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya, kata dia enggak ada. Allah mengatakan Allah berbicara dengan Nabi Musa, dia bilang enggak ada Allah bicara dengan Nabi Musa. Maka Ja'ad bin Dirham, ya, bosnya Jahmiyah atau gurunya Jahm bin Safwan, dikafirkan karena dia menolak, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sampai diriwayatkan oleh sebagian ahlul bidah ketika baca ayat dia pingin, kalau bisa saya pingin hapus ini ayat ini. Dia tidak pas, ini ayat kok begini ya. Kayaknya dia pingin hapus. Nah, berbeda dengan orang-orang yang mentakwil sifat. Berbeda dengan para pentakwil sifat. Para pentakwil sifat. Apalagi ada wajhun fil lugha, apalagi memang dalam secara bahasa ada kemungkinan. Mereka ini tidak mendustakan, mereka tidak mengingkari, mereka menerima, tetapi mereka takwil. Oleh karena sebab itu mereka tidak dikafirkan dan mereka masih dianggap ahlul kiblat, ya. Karena mereka membenarkan ayat-ayat Allah, tetapi mereka takwil, ya. Seperti mereka bilang ini adalah maknanya ini, ya. Mereka menolak sifat wajah, mereka menolak sifat-sifat Allah banyak, mereka takwil, ya. Karena mereka dalam bahasa ada menunjukkan hal demikian, ya. Maka ini tidak dikafirkan, tapi meskipun mereka terjerumus dalam bid'ah takwil, karena mereka tidak mengingkari. Beda dengan Ja'ad bin Dirham, dia mengingkari. Kata dia enggak ada begini, enggak ada. Ya, ini kalau mengingkari ayat maka kafir. Baik, demikian saja, ya. Silakan azan, ada yang bertanya saya persilakan.